Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Secara umum, konsep dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 3. Untuk konsep yang pertama, jika mutlak X itu lebih kecil dari A, maka penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min A, lebih kecil dari A. Selanjutnya untuk konsep kedua, jika mutlak X itu lebih besar dari A, maka ini untuk menyelesaikannya adalah X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Dan yang ketiga adalah bentuknya mutlak X lebih kecil dari mutlak Y. Maka ini bisa kita selesaikan, masing-masing kita kuadratkan menjadi X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat, maka ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat dikurang Y kuadrat lebih kecil dari 0. Selanjutnya, ini bisa kita selesaikan X tambah Y, lalu X kurang Y lebih kecil dari 0. Selanjutnya ini berlaku untuk tanda lebih kecil sama dengan, ini juga berlaku untuk tanda lebih besar sama dengan, yang ini juga berlaku untuk tanda lebih kecil sama dengan, lalu lebih besar dan lebih besar sama dengan. Maka secara umum konsepnya ada 3 ini. Soal nomor 1 itu adalah mutlak X dikurang 1 lebih kecil sama dengan 2. Maka soal nomor 1 ini bisa kita menggunakan konsep yang pertama. Mutlak X lebih kecil dari A, maka penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min A, lebih kecil dari A. Karena ini tandanya lebih kecil sama dengan, maka kita bisa tulis X kurang 1 lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan 2. Sampai di sini masing-masing kita jumlahkan dengan positif 1. Kenapa dijumlahkan dengan positif 1? Supaya nilai negatif 1 di sini hilang. Maka menjadi X. Lebih besar sama dengan, berarti negatif 2 ditambah dengan 1, ini jadi negatif 1. Selanjutnya, 2 ditambah dengan 1, ini menjadi 3. Maka inilah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1. Oke, saya kira paham. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah mutlak 2X tambah 5 lebih besar dari 6. Maka ini kita bisa gunakan konsep yang kedua, di mana mutlak X lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Sehingga soal nomor 2 ini bisa kita selesaikan 2X ditambah 5 lebih kecil dari negatif 6, atau 2X ditambah 5 lebih besar dari 6. Maka ini 2X lebih kecil dari negatif 6, ini negatif 5. 2X lebih kecil dari negatif 11, maka X lebih kecil dari negatif 11/2. Maka yang ini 2X lebih besar dari 6 dikurang 5, sehingga 2X lebih besar dari 1, X-nya lebih besar dari 1/2. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih kecil dari negatif 11/2 atau X lebih besar dari 1/2. Selanjutnya soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini bisa kita selesaikan dengan konsep yang pertama. Di mana konsep pertamanya adalah mutlak X lebih kecil, karena ini sama dengan, kita tulis ini sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan min A, lebih kecil sama dengan A. Selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal nomor 3 ini, supaya dia bentuknya tidak pecahan, maka masing-masing
kita kalikan dengan 4. Maka ini menjadi mutlak X ditambah dengan 24 lebih kecil sama dengan 0,5 dikali dengan 4, itu adalah 2. Maka kita bisa selesaikan sesuai dengan konsepnya. Ini dia konsepnya. Maka X ditambah 24 lebih besar sama dengan negatif 2, lebih kecil sama dengan 2. Selanjutnya, supaya positif 24 ini menjadi 0, maka masing-masing kita jumlahkan dengan negatif 24. Maka di sini menjadi X, karena 24-nya habis, ditambah dengan negatif 24, lalu lebih besar sama dengan, ini berarti negatif 26, dan lebih kecil sama dengan, berarti ini menjadi negatif 22. Maka inilah solusi untuk soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4, ini konsepnya adalah konsep kedua, di mana mutlak X kita buat ini lebih besar sama dengan, berarti lebih besar sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan min A, atau X lebih besar sama dengan A. Selanjutnya, soal nomor 4 ini bisa kita selesaikan. 2 dikali dengan mutlak 2X ditambah dengan 5, lalu lebih besar sama dengan, ini 4 kita pindahkan ke sini jadi negatif, berarti 8 dikurang 4, ini adalah 4. Selanjutnya sama-sama kita bagi dengan 2, maka ini menjadi mutlak 2X ditambah dengan 5, lebih besar sama dengan 2. Maka sampai di sini kita bisa selesaikan. 2X ditambah dengan 5, sesuai dengan konsepnya, ini dia. Oke, berarti 2X ditambah 5 lebih kecil sama dengan negatif 2, atau 2X ditambah 5 lebih besar sama dengan 2. Maka ini 2X lebih kecil sama dengan ini negatif 2, negatif 5. Maka 2X lebih kecil sama dengan negatif 7, X lebih kecil sama dengan negatif 7/2. Selanjutnya yang ini, 2X lebih besar sama dengan 2 dikurang dengan 5. Maka 2X lebih besar sama dengan negatif 3. X lebih besar sama dengan negatif 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 7/2, atau X lebih besar sama dengan negatif 3/2. Selanjutnya soal nomor 5. Untuk mutlak 2X dikurang 3 lebih kecil dari 1, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan konsep yang pertama. Konsep yang pertama itu adalah mutlak X lebih kecil dari A. Maka penyelesaiannya adalah X lebih besar dari negatif A, lebih kecil dari A. Maka dari sini bisa kita selesaikan 2X kurang 3 lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari 1. Selanjutnya, supaya negatif 3 ini menjadi 0, maka masing-masing kita jumlahkan dengan positif 3. Sehingga ini menjadi 2X. Karena negatif 3 ditambah dengan 3 itu 0, lebih besar dari negatif 1 ditambah dengan 3, ini menjadi 2, ini lebih kecil dari 1 ditambah 3 adalah 4. Selanjutnya masing-masing kita bagi dengan 2. Maka ini menjadi X lebih besar dari 2 bagi 2, 1, lebih kecil dari 4 dibagi 2, itu adalah 2. Selanjutnya untuk pertidaksamaan kedua, kita ini bisa selesaikan 2X lebih kecil dari 3. Maka ini menjadi X lebih kecil dari 3/2. Dari sini kita bisa tentukan irisannya. Dari himpunan penyelesaian yang pertama, ini yang pertama,
dengan yang kedua. Jadi kita buat garis bilangannya. Yang pertama adalah 1, 2. Berarti X lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2. Maka daerah penyelesaiannya di sini. Di sini. Yang kedua, ini X lebih kecil dari 3/2. 3/2 itu berarti 1,5, maka di sini posisinya tidak penuh dia karena dia lebih kecil. 3/2. Lebih kecil, maka arahnya ke kiri. Ini dia daerahnya. Maka irisan dari himpunan penyelesaian pertama dengan yang kedua adalah yang 2 kali arsir. Berarti ini dia. Yang 2 kali arsir. Ini dia. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar dari 1, lebih kecil dari 3/2. Selanjutnya soal nomor 6. Mutlak 2X tambah 3 lebih besar sama dengan mutlak X ditambah dengan 2. Maka untuk soal nomor 6 ini adalah konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga itu adalah mutlak X lebih besar, kita pakai sama dengan mutlak Y. Maka masing-masing kita bisa kuadratkan menjadi X kuadrat lebih besar sama dengan Y kuadrat. Maka ini kita bisa kuadratkan menjadi 2X ditambah dengan 3 dikuadratkan lebih besar sama dengan X ditambah dengan 2 dikuadratkan. Maka ini menjadi 2X ditambah dengan 3 dikuadratkan dikurang. Ini X ditambah dengan 2 dikuadratkan lebih besar sama dengan 0. Maka sampai di sini kita bisa tentukan solusinya menjadi 2X ditambah dengan 3 ditambah dengan X ditambah dengan 2. Selanjutnya, 2X ditambah dengan 3 dikurang X ditambah dengan 2 lebih besar sama dengan 0. Lalu pertanyaannya kenapa dia harus seperti ini? Saya ingatkan sekali lagi, ada rumus A kuadrat dikurang dengan B kuadrat itu sama dengan A ditambah dengan B, A dikurang dengan B. Jadi seperti ini dia konsepnya. Maka dari sini, 2X ditambah dengan X. Maka ini menjadi 3X. Selanjutnya ini, 3 ditambah dengan 2. Maka ini jadi tambah 5. Lalu ini 2X dikurang dengan X. Ini menjadi X. Lalu yang ini, 3 dikurang dengan 2. Maka ini menjadi tambah 1. Lebih besar sama dengan 0. Maka diperoleh 3X tambah 5 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 5. X-nya itu sama dengan negatif 5/3. Yang kedua, X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita buat garis bilangannya. Oke, ini penuh, karena tandanya lebih besar sama dengan, ini juga penuh. Yang paling kecil itu adalah negatif 5/3, negatif 1. Karena tandanya lebih besar, berarti arahnya ke kanan dan ke kiri. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih kecil sama dengan negatif 5/3 atau X lebih besar sama dengan negatif 1. Lalu pertanyaannya kenapa tandanya itu satu ke kiri, satu ke kanan. Oke, di sini saya akan kasih konsep mudahnya saja. Jika bentuknya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, di mana A-nya itu harus positif, maka kalau dia tandanya lebih kecil, sama dengan, maka saya misalkan ini A, ini B,
maka dia seperti ini nanti hasilnya. Dari gambar ini, berarti diperolehlah himpunan penyelesaiannya itu X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Selanjutnya yang kedua, kalau dia tandanya lebih besar sama dengan, maka di sini kita misalkan A, lalu di sini saya misalkan B, maka langsung aja arahnya ke kiri, yang satu lagi ke kanan. Dari gambar ini berarti kita bisa peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan A, atau X lebih besar sama dengan B. Saya kira paham. Selanjutnya soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 ini kita menggunakan konsep ketiga. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah 2 ini kita kalikan ke dalam mutlak ini, maka menjadi mutlak 4X ditambah dengan 10 lebih kecil sama dengan mutlak 3X ditambah dengan 2. Selanjutnya masing-masing kita kuadratkan menjadi 4X tambah 10 dikuadratkan lebih kecil sama dengan 3X ditambah dengan 2 dikuadratkan. Maka ini menjadi 4X ditambah dengan 10 dikuadratkan dikurang dengan 3X ditambah dengan 2 dikuadratkan lebih kecil sama dengan 0. Sehingga kita bisa tentukan solusinya, ini menjadi 4X ditambah dengan 10 ditambah dengan 3X ditambah dengan 2, lalu dikali dengan 4X ditambah dengan 10 dikurang 3X ditambah dengan 2. Lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya, 4X ditambah dengan 3X, ini menjadi 7X, lalu 10 ditambah dengan 2, ini menjadi tambah 12, dikali dengan, ini 4X dikurang 3X, berarti menjadi X, lalu 10 dikurang dengan 2, ini menjadi tambah 8, lebih kecil sama dengan 0. Maka dari sini bisa kita peroleh nilai X-nya, berarti 7X ditambah dengan 12 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 12/7. Selanjutnya yang ini X ditambah 8 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 8. Maka dari sini bisa kita tentukan himpunan penyelesaiannya dengan membuat garis bilangan. Ini penuh, karena dia lebih kecil sama dengan. Maka dari 2 nilai ini, yang paling kecil itu adalah negatif 8 di sini, lalu di sini negatif 12/7. Lalu kita lihat tandanya lebih kecil, sama dengan, berarti dia di sini daerahnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah HP-nya itu adalah X lebih besar sama dengan negatif 8, lebih kecil sama dengan negatif 12/7. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.